Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang. Silakan duduk terlebih dahulu. Iya, namanya Mbak Novel betul? Iya, benar. Yang kemarin chat saya itu ya? Iya. Oke, boleh perkenalan terlebih dahulu? Perkenalkan ya Bu, nama saya Novelia Zara Saidi. Bu bisa panggil saya Novel. Terus juga saat ini kesibukannya jadi mahasiswa S1 di UN gitu. Oh, dari fakultas apa Mbak? Dari Fakultas Pendidikan Bu. Oh, ya. Angkatan berapa kesan? Angkatan 2022. Oke, berarti sekarang lagi semester 5. Oh, semester 5, udah semester 5 ya. Berarti persiapan buat nulis proposal gitu ya, buat Iya. proposal. Oke, semangat ya. Apakah udah mulai kerasa capek-capeknya, bingung-bingungnya? Iya sih Bu, kayak semester ini masih banyak tugas, terus juga banyak ada praktikum juga, jadi kayak terus juga ada kegiatan lain juga, jadi kayak sangat kerasa capeknya gitu. Tapi tetap semangat kan ya? Iya. Ya, sedikit lagi, kurang 3 semester lagi ya pasti bisa. Ya, oke. Sebelumnya gimana, badannya sehat Mbak Novel hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Novel tujuannya kesini untuk konseling, benar? Iya benar. Oke. Apakah sebelumnya pernah melakukan konseling Mbak Novel? Pernah Bu. Oh pernah ya. Pada saat apa, sekolah dulu atau? Iya, saat sekolah dulu pas SMA. Oke, berarti saya nggak perlu itu ya, hanya menjelaskan sedikit bahwa nanti Mbak Novel tidak perlu takut untuk bercerita kepada saya gitu ya. Ini nanti kita sekitar 40 menit mungkin Mbak Novel cukup? Iya. Iya boleh Bu, cukup. Mbak Novel nanti tidak perlu takut ya untuk bercerita kepada saya tentang apa yang Mbak Novel rasakan akhir-akhir ini, karena saya pasti akan menjaga kerahasiaan Mbak Novel gitu ya. Sebelumnya, apakah posisi duduk Mbak Novel sudah nyaman? Sudah Bu. Oke, silahkan duduk ya. Oke. Boleh mulai diceritakan Mbak Novel, apa sih yang Mbak Novel rasakan saat ini? Gini Bu, kan akhir-akhir kemarin ini kan saya bikin story gitu Bu di Instagram, itu di second account saya. Nah itu saya mendengar dari teman saya itu ada yang pengikut di second account itu mengomentari postingan saya gitu Bu, story saya gitu Bu. Terus juga saya dengarnya itu komentarnya itu lumayan buruk gitu Bu. Jadi saya ngerasa kayak insecure atau overthinking gitu dengan komentar dari teman saya atau pengikut saya yang di second account Instagram itu. Oke, dari teman-teman, ada teman gitu ya, ada Iya. salah satu teman gitu ya. Oke, apakah hal tersebut berdampak sampai di kehidupan Mbak Novel sekarang ini? Iya Bu, karena kemarin kan dikomentari gitu ya. Jadi saya kayak ngerasa insecure, terus juga kayak saya kepikiran gitu. Ini kalau mau bikin story ini saya up nggak ya, saya upload nggak ya? Takutnya nanti dia itu komentar lagi gitu. Takutnya dia komentar buruk lagi ke saya. Kenapa Mbak Novel merasa takut? Apakah dia yang Mbak Novel masukkan di second account itu emang teman-teman sekelas Mbak Novel atau hanya teman-teman dekat aja yang Mbak Novel masukkan? Kalau di second account Instagram itu Bu ya, cuma beberapa orang gitu Bu. Dan yang saya terima itu kan nanti kan biasanya ada permintaan diikuti gitu. Nah terus juga hanya orang-orang yang beberapa yang saya terima gitu. Nah itu kalau dari saya sendiri sih untuk pengikutnya itu mungkin dari teman-teman terdekat atau yang masih di lingkungan sekitar saya gitu. Jadi kalau bukan teman kayak yang jarang ketemu atau ya cuma sekedar ngobrol aja gitu nggak saya terima. Tapi kalau mungkin yang biasanya ada di lingkungan saya, terus juga seharian ketemu atau teman sekelas gitu masih bisa saya terima dan ya masuk ke dalam second account saya gitu. Baik, lalu
kan Mbak Novel mengatakan bahwa yang Mbak Novel masukkan di second account Instagram Mbak Novel itu adalah orang-orang ya yang berada di lingkungan Mbak Novel gitu ya, yang ya mungkin intensitas ketemunya lebih sering gitu kan ya. Apakah Mbak Novel sudah menjamin untuk maksudnya mengetahui sifat-sifat dia gitu, sebelumnya, sehingga Mbak Novel mempercayakan hal tersebut gitu? Menurut saya karena kan kita berada di lingkungan yang sama, terus juga mungkin intensitas ketemunya juga sering gitu, jadi saya ngerasa kayak ya nggak apa-apa dia tahu keseharianku, terus juga terus saya juga mungkin menurut saya mengenal gitu dia, oh ternyata dia orangnya gini, jadi saya ngerasa dekat gitu secara berteman, terus juga ya karena kesehariannya intens sering ketemu gitu, jadi saya ngerasa dekat gitu dengan beberapa orang yang di rumah saya yang di second account gitu, jadi saya ngerasa ya percaya aja gitu. Ya, seharusnya kalau Mbak Novel memang sudah percaya bahwa orang tersebut adalah yang Mbak Novel, oke, maksudnya ya sedikit banyak sudah tahu sifatnya, ya seharusnya Mbak Novel nggak masalah dong misal dikomentari seperti itu. Ya kan, tapi kan itu Bu, apa kan seharusnya orang itu gak harus, maksudnya komen yang gak harus komen buruk gitu loh kepada saya, kan juga udah tahu keseharian saya, maksudnya kita juga kayak sering bertemu gitu kan, seharusnya kayak emang dia nggak ngerasa kayak gimana, gak usah ngasih komentar buruk ke saya gitu loh, terus juga kan kita sering bertemu, maksudnya minimal respect atau gimana gitu loh Bu, jadi kayak menurut saya meskipun kita ngerasa deket tapi ya gak usah komentar gitu. Oke, apakah Mbak Novel sebelumnya pernah komentar-komentar tentang hidupnya dia, maksudnya apakah dia juga aktif di Instagram gitu, sehingga ya ada kemungkinan Mbak Novel pernah mengomentari postingan-postingan dia? Kalau mengomentari sih pernah ya Bu, tapi menurut saya juga kalau komentar dia gak yang buruk kok Bu, jadi saya cuma komentar ya yang ya sekedar komentar aja, atau lucu-lucuan aja, gak kayak ngatain atau yang buruk-buruk gitu, menurut saya enggak sih Bu. Mbak Novel bisa merasakan bahwa hal tersebut, komentar buruk tentang Mbak Novel itu berdasarkan apa? Apakah dia berkomentar langsung kepada Mbak Novel? Enggak sih Bu, tapi saya mendengar dari teman saya gitu, terus teman saya itu tahu karena dia itu bilang ke teman saya gitu tentang komentarnya pada postingan saya. Nah itu teman saya menyampaikan ke saya, terus juga ya komentarnya tuh menurut saya seharusnya agak gitu loh Bu, terus juga merasa saya menyakiti perasaan saya gitu dengan komentarnya. Oke. Apakah maksudnya Mbak Novel tuh melihat bahwa itu komentar buruk tuh dari segi apanya? Kan bisa saja dia komentar seperti itu kan hanya iseng aja, dia cuma ya pengen komen aja lihat postingannya Mbak Novel. Kan di postingan saya itu kan mungkin berbeda dari keseharian saya gitu loh Bu, kan biasanya kalau kuliah kan saya pakai kerudung gitu ya Bu, terus juga kalau keluar tuh saya biasanya kadang pakai kadang enggak, nah itu pas itu saya lagi gak pakai kerudung, nah itu terus dia kan komentar dengan hal itu, nah itu kan menurut saya kayak ngapain sih komen-komen, kan terserah saya gitu, maksudnya masih pakai kerudung atau enggak, kan itu juga hal yang harus konsisten gitu kan, saya juga masih berusaha gitu, kenapa kok dia ngomen-ngomeni gitu, padahal aku juga nggak pernah ngomeni dia tentang, meskipun tentang hal-hal lain yang di storynya gitu. Iya, kan gini ya Mbak Novel, Mbak Novel menyadari bahwa lingkungan Mbak Novel enggak yang memiliki pemikiran yang sama dengan Mbak Novel. Kalau teman-teman terdekat saya sih
masih kayaknya masih sama, masih kayak oh iya nggak apa-apa novel gitu. Tapi kalau teman-teman yang di lingkungan sekitar saya tuh mungkin kayak yang tadi komen tuh kayaknya masih kayak ya masih belum punya pemikiran yang sama. Lalu kenapa Mbak Novel menerima dia di second account? Bukannya kalau second account itu adalah orang-orang yang benar-benar harusnya yang gimana ya? Anak muda sekarang tuh kan pasti memakai second account gitu ya, untuk dia menampilkan sisi lainnya dia dari yang biasanya gitu kan. Nah biasanya kan dia memilih orang-orang yang dapat dipercaya gitu kan. Nah kenapa Mbak Novel melakukan kayak mengkonfirmasi orang-orang yang memang memiliki apa ya, kayak kurang lah keterikatan dengan Mbak Novel? Kenapa Mbak Novel mengizinkan hal tersebut kalau memang Mbak Novel nggak ingin dikomentari? Kan tapi kan dia kan masih berada di lingkungan sekitar saya ya Bu ya. Terus juga kan kita intens bertemu gitu. Terus juga dia pernah seorganisasi sama saya gitu. Terus juga kan kita juga pernah kayak ngobrol tentang ya ngobrol-ngobrol gimana kamu gini atau tanya-tanya tugas atau apa, kan itu menurut saya juga sebagai teman yang baik gitu. Tapi ternyata kok dia gitu, padahal saya merasanya ya dia teman yang baik, yang maksudnya nggak harus komen ke saya gitu Bu. Oke. Apakah Mbak Novel tidak menyadari, maksudnya kayak ya namanya orang kan punya perspektifnya masing-masing. Mbak Novel menyadari hal tersebut kan? Tapi kan yang saya lakukan juga terserah saya nggak sih Bu, kan juga itu maksudnya saya juga dia udah tahu keseharian saya gitu loh. Terus juga kita juga sering bertemu gitu, pasti kan saya ngerasa dia juga udah tahu kalau aku tuh ternyata orangnya gini gitu. Oke. Apakah sebenarnya saya ingin bertanya, apakah di lingkungan, maksudnya saat bertemu, apakah Mbak Novel pernah memiliki permasalahan dengan dia? Enggak sih Bu, saya ngerasanya enggak sih. Soalnya karena menurut saya juga sama dia juga baik-baik aja. Terus juga saya kayak nggak pernah yang ngomongin jelek atau ngatain atau apa gitu juga enggak. Saya juga ya kalau ngobrol juga yang kayak guyon-guyon yang apa-apa gitu enggak ya, cuma biasa aja gitu. Berarti hubungan keseharian Mbak Novel sebenarnya baik-baik aja gitu ya. Dia di depan Mbak Novel pun juga baik-baik aja gitu ya. Oke. Mbak Novel sebelumnya kan Mbak Novel mengatakan kalau dia ya anaknya baik-baik aja gitu ya. Tapi Mbak Novel pernah tahu nggak atau pernah dengar nggak dia juga emang suka mengomentari hidup-hidup orang lain gitu, orang-orang di sekitarnya gitu? Sedengar saya dari teman-teman sih ternyata kalau dari yang saya dengar sih emang dia itu sih Bu, emang dia suka komen gitu Bu. Jadi dari di lingkungan saya juga saya pernah dengar kayak ternyata dia tuh suka ngomenin kayak kelakuan atau baju gitu juga dia suka komen gitu. Terus juga saya baru ingat juga nih, ternyata kalau di kelas tuh dia tuh itu kayak ya kalau ngomong tuh lebih ceplas-ceplos gitu. Jadi kayaknya dia nggak mikirin apa yang dia katakan dulu gitu sebelum dia akan mengucap. Jadi dia langsung spontan gitu aja deh. Nah, Mbak Novel apakah nggak ingin, maksudnya setelah Mbak Novel mengetahui hal tersebut, apakah Mbak Novel tidak ingin kayak unfollow dia dari second account Mbak Novel, atau bagaimana? Ataukah ada pertimbangan lain yang membuat Mbak Novel kayak ya udah biarin aja gitu? Kalau saat ini sih belum ya Bu, karena sebenarnya tuh saya ya masih ngerasa kita lah teman baik, tapi kenapa kok kamu gitu. Jadi saya masih ngerasa gak nyangka aja ternyata dia komen gitu. Jadi saya masih ingin membicarakan dengan dia gitu.
Tapi saya juga saat ini juga kayak gara-gara itu saya ngerasa insecure sama cemas gitu. Emang bener ya aku gitu? Apa yang membuat Mbak Novel cemas? Apakah karena Mbak Novel takut dikomentari oleh orang lain atau takut dikomentari dia lain? Dua-duanya sih Bu. Saya ngerasa kayak takut. Emang orang lain mikirnya juga gitu ya. Terus takutnya dia juga kayak komen lagi postingan saya dengan yang dengan komentar yang menurut saya itu buruk gitu. Kalau Mbak Novel merasa takut untuk hidupnya dikomentari sama orang lain, kenapa Mbak Novel memiliki sosial media? Bukankah sosial media itu memang tempatnya sih kayak orang-orang kan bebas berkomentar? Ya kan, tapi kan kalau menurut saya sosial media kan ini kan sosial media saya ya, berarti kan terserah saya ingin posting apa aja, apa yang saya ingin posting, hal apa yang saya lakukan itu juga terserah saya untuk menguploadnya gitu loh Bu. Terus juga kan kalau di second account kan menurut saya lebih intens gitu loh Bu untuk postingan saya yang saya posting. Terus juga hal-hal apapun yang ada di sosial media saya ya kan itu dari keinginan saya sendiri, dan ya terserah saya ingin posting apa gitu loh Bu. Jadi ya kenapa kok dia gitu? Kalau Mbak Novel tadi barusan mengatakan bahwa itu kan sosial media Mbak Novel, jadi Mbak Novel berhak untuk mengupload apapun gitu kan. Berarti Mbak Novel juga berhak dong misal mau nge-unfollow dia. Tapi kan dia kan saya masih menganggap dia teman baik saya gitu Bu. Jadi saya saat ini masih belum mengunfollow dia, karena saya juga kan dia berada di lingkungan saya gitu. Terus ya saya masih ngerasa kalau dia teman baik, tapi saya nggak nyangka aja kok ternyata dia kenapa kok komentar gitu. Mbak Novel kan itu ya masih menganggap dia baik. Lalu apakah Mbak Novel benar-benar percaya atas itu tadi kan dia ngomongnya nggak di depannya Mbak Novel langsung, dia kan melalui temannya Mbak Novel lagi kan. Nah, apakah Mbak Novel percaya dengan teman Mbak Novel bahwa dia memang mengatakan seperti itu? Nah, kebetulan teman yang ini itu teman dekat saya Bu. Jadi saya percaya juga sama dia karena dia juga ya dekat banget dengan saya gitu Bu. Jadi saya percaya kalau yang diomongin teman saya ini emang benar gitu, kalau yang ini ngatain gitu. Jadi saya percaya dengan teman saya itu. Oke, kalau memang Mbak Novel memiliki ya memang sudah percaya gitu ya dengan teman dekat Mbak Novel itu tadi, lalu kan Mbak Novel bisa saja memutuskan untuk nge-unfollow dia gitu, jadi biar nanti Mbak Novel tidak dikomentari lagi, karena kan dengan satu perlakuan tersebut itu kan bisa membuat Mbak Novel sampai seperti ini sekarang, merasa jadi takut untuk posting di Instagram, untuk masih kayak jadi berpikir berkali-kali gitu loh buat posting-posting gitu. Kenapa Mbak Novel nggak melakukan hal tersebut gitu, atau Mbak Novel lebih kayak bodo amat gitu, soalnya kan memang ya namanya sosial media, Mbak Novel mau bagaimana lagi selagi Mbak Novel nggak bisa dong misal memaksakan orang lain untuk selalu menerima yang Mbak Novel lakukan gitu kan. Mbak Novel nggak bisa memaksa orang lain. Ya kan, tapi kan saya ngerasa dia teman baik ya Bu. Saya juga ngerasa kayak saya nggak percaya kalau emang setega itu dia komentar sama saya seperti itu. Kan kita teman baik, terus juga saya ke dia juga baik gitu loh Bu. Saya juga nggak pernah komen-komen jelek. Terus juga saya kalau dia cerita ataupun dia cerita sama saya juga, saya tanggapannya tuh bagus gitu, gak pernah kayak judes atau ngomong atau apa gitu. Kalau dia ngajak atau apa gitu minta bantuan ke saya juga selalu terbuka, selalu oh iya nggak apa-apa ayo gitu. Tapi
saya ya kaget aja, kayak gak percaya ternyata kok kenapa dia gitu, padahal kita teman baik gitu, yang hubungannya juga sehari-hariannya juga baik sebenarnya gitu. Mbak Novel dari tadi mengatakan bahwa dia teman baik. Mbak Novel menyadari nggak kalau misalkan teman baik dia nggak akan melakukan hal tersebut? Tapi kan dia udah masuk di second accountku ya Bu, jadi dia seharusnya juga mikir kayak, oh kamu dianggap teman baik loh di saya, jadinya seharusnya dia mikir, oh berarti aku gak seharusnya komen gitu, kan kita teman baik, seharusnya kan teman baik ya gak usah perlakuan gitu loh, padahal aku sudah menganggap dia teman baik dan dia sudah masuk ke second accountku gitu. Iya, tapi kan kalau namanya orang yang baik, apakah Mbak Novel, maksudnya orang yang benar-benar baik, apakah dia akan melakukan hal tersebut, akan ngomongin Mbak Novel di belakang Mbak Novel? Kan ya nggak mungkin gitu loh Mbak. Kalau memang dia teman baik, nggak mungkin melakukan hal tersebut gitu loh. Apakah Mbak Novel tuh masih tetap mempercayai bahwa dia adalah teman baik Mbak Novel? Di sisi lain juga Mbak Novel pernah mendengar bahwa dia tuh juga orangnya ceplas-ceplos gitu kan. Mbak Novel pernah mengetahui bahwa anaknya tuh kalau ngomong mungkin nggak terlalu dipikirin gitu tentang omongannya, apakah itu nanti menyakiti orang lain kayak gitu. Berarti kan memang karakter dia seperti itu gitu. Ya tapi kan biasanya saya kan itu kan ya juga sering komunikasi sama dia gitu, juga dia minta tolong bantuan ke saya, terus juga saya kalau minta bantuan ke dia juga dianya juga welcome gitu sama saya gitu loh Bu. Dia juga kalau saya minta bantuan gitu juga dianya iya aja gitu Bu. Dia juga baik kok kalau ingin bantu saya, atau kan saya kan biasanya itu oh dia juga pernah itu nebengin saya gitu Bu. Jadi saya ngerasa hubungan itu baik gitu loh Bu. Ya berarti kalau begitu kan permasalahannya ya itu tadi yang sudah Mbak Novel katakan, bahwa dia kalau ngomong ya nggak dipikirin dulu gitu loh dampaknya nanti bagi orang lain kayak gimana. Terus ya dia asal aja ngomong kayak gitu tuh, sebenarnya dia nggak ada keinginan untuk menjelek-jelekan Mbak Novel, tapi ya dia hanya asal berkomentar saja gitu loh. Iya sih Bu, dari perkataan Bu Amara tadi, dari pertimbangan dari Bu Amara tadi, ada benarnya juga kalau ternyata teman baik itu seharusnya gak kayak gitu ya Bu. Meskipun dia yang selalu meskipun dia kayak pernah membantu saya atau menampingi saya, tapi kan teman baik seharusnya gak berkomentar buruk untuk saya gitu ya Bu. Terus juga hal itu juga membuat saya insecure atau overthinking gitu ya Bu. Apakah Mbak Novel sebelumnya juga pernah mendapatkan komentar-komentar seperti itu, atau hanya baru sekali ini aja? Komentar-komentar biasa sih pernah, tapi kalau komentar yang menurut saya ini kayaknya menurut saya juga kayak menyakitkan hati saya gitu loh Bu. Itu baru pertama kali ini sih Bu. Kan baru pertama kali Mbak Novel mengalami hal tersebut, berarti kan ya bisa saja memang anak tersebut ya itu tadi kembali lagi yang seperti yang Mbak Novel katakan, bahwa dia ya hanya asal aja ngomong gitu loh. Jadi ya udah biarin aja, nggak usah dipikirin yang sampai Mbak Novel takut buat posting kayak gitu tuh, jangan sampai gitu. Kan itu tadi ya bisa saja dia cuma iseng aja komentar ke Mbak Novel gitu. Ya sih Bu, seharusnya kayaknya mungkin saya gak harus menganggap dia teman baik juga karena dia berlakuannya gitu ya sama saya ya. Jadi ya sih Bu, nanti saya coba saya udah ada pandangan baru gitu tentang dia, dan mungkin nanti saya bisa unfollow gitu Bu. Ya,
masalah. Selagi hal tersebut tidak sampai mengganggu kenyamanan Mbak Novel ya nggak masalah. Selain itu kan namanya sosial media Mbak Novel, itu pasti ada yang namanya berkomentar seperti itu tuh hal yang wajar, karena memang ketika Mbak Novel berani untuk posting hal di sosial media, berarti Mbak Novel juga harus berani untuk menerima sudut pandang yang berbeda kayak gitu kan. Iya sih Bu. Tinggal Mbak Novel aja diambil baik buruknya. Kalau misalkan yang baik-baik ya diterima, misalkan buruk selagi hal tersebut tidak sesuai dengan kepribadian Mbak Novel yang nggak usah dipikirin, atau kalau memang benar-benar dia sangat mengganggu kehidupan Mbak Novel ya bisa di-unfollow kan juga nggak ada masalah. Iya sih Bu, karena juga ternyata teman dekat saya aja masih nerima saya kok, nggak komentar gitu, tapi dia kenapa kok gitu ya, jadi mungkin masih saya bisa ya nanti saya bisa selektif lagi gitu ya Bu. Jadi kedepannya Mbak Novel lebih selektif lagi buat terima di second account, karena Mbak Novel kan ya permasalahannya kalau anak muda sekarang kan second account tuh untuk ya itu tadi yang saya katakan, dia berbagi sisi lainnya gitu kan, dia lebih kayak dia pengen cerita, dia pengen posting apapun yang dia suka tuh ya di second account. Nah kalau misal udah di second account aja masih ada yang ditakuti sama dia, ya ngapain gitu kan, maksudnya udah nggak nyaman gitu, udah bikin nggak nyaman gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa, fine aja. Misal Mbak Novel memutuskan buat unfollow dia juga masalah, kan itu hanya di sosial media aja, kan di kehidupan kenyataannya kan Mbak Novel tetap berteman baik sama dia. Ya sih Bu, nanti mungkin saya juga gak harus pikiran kalau dia teman baik ataupun ngerasa lebih dekat dengan dia. Mungkin juga nanti di second account saya lebih selektif lagi mana yang saya bisa terima juga gitu ya Bu. Iya gitu. Oke, gimana perasaan Mbak Novel setelah melakukan konseling dengan saya pada siang hari ini? Terima kasih Bu, karena kan tadi awalnya saya ngerasa insecure, overthinking dengan permasalahan saya gitu ya. Terus jadi karena saya bercerita dengan ibu, terus juga saya punya pandangan lebih luas lagi, lebih baru lagi. Jadi akhirnya saya bisa membuka perspektif saya tentang gimana sih teman yang baik itu gitu. Oke, terima kasih karena Mbak Novel sudah berani bercerita kepada saya gitu ya. Apakah mungkin ada yang ingin cerita lagi Mbak Novel selain itu tadi? Cukup Bu, cukup sudah. Oke, saya ucapkan terima kasih Mbak Novel. Setelah ini nggak usah terlalu mempedulikan omongan orang lain, karena ya memang itu adalah salah satu konsekuensi gitu ya yang mungkin bakal kita dapatkan kalau kita bersosial media gitu kan ya. Dan semangat terus untuk kuliahnya, karena memang Mbak Novel sudah di semester 5. Harus semangat, jangan gara-gara komentar ini itu jadi nanti mengganggu kuliah Mbak Novel juga gitu ya. Iya. Oke, nanti kalau misalkan Mbak Novel ada yang ingin dicerita lagi boleh menghubungi saya. Oke, terima kasih Mbak Novel. Sama-sama.